Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pada kesempatan ini kita membaca hadis yang ketiga, an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 pondasi. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Syahadat Allah, mengakui Allah sebagai satu-satunya Tuhan dan mengakui Rasulullah sebagai utusan beliau. Wa iqamis shalah, mendirikan salat, wa ita'iz zakah, menunaikan zakat, wa hajjil bait, haji di Baitullah, wa shaumi Ramadan, dan berpuasa Ramadan. Yang pertama, di sini digambarkan bahwa Islam itu bagaikan sebuah bangunan. Sebuah bangunan itu tergantung pada kekokohan pondasinya. Pondasi dalam ajaran Islam itu ada 5. Pondasi tersebut seakan-akan merepresentasikan anggota tubuh kita sebagai manusia. Bahwasanya syahadat itu merupakan simbol dari akal, karena dalam Islam itu keyakinan kita adanya Allah itu berdasarkan akal. Kemudian sholat ini merupakan simbol hati, adapun puasa itu simbol perut, adapun untuk tangan itu simbol dari zakat, dan haji adalah simbol kaki kita. Maka dengan kita menerapkan kelima rukun Islam ini, seakan-akan kita menjadi manusia yang utuh. Apabila kita cermati dari riwayat-riwayat lain, seakan-akan rukun Islam itu acak. Tidak seperti halnya Pancasila yang itu urutannya pasti, sila pertama sampai kelima itu pasti. Tapi kalau untuk rukun Islam itu berbeda-beda riwayat. Kadang ada hadis yang menyebut haji dulu baru zakat, kadang ada yang menyebut zakat dulu baru nanti haji puasa. Intinya banyak sekali riwayat-riwayat yang seakan-akan berbeda-beda. Hal ini mengisyaratkan bahwa semua rukun Islam itu posisinya sama. Baik itu syahadat, sholat, zakat, puasa maupun haji, statusnya sama-sama penting. Akan tetapi, dari sekian rukun Islam ini, tentu yang paling utama karena syahadat cukup kita baca 1 kali, maka yang paling utama adalah sholat. Karena ada orang yang tidak berkewajiban haji karena tidak mampu, ada orang yang tidak berkewajiban puasa karena dia sakit atau musafir, ada orang yang tidak berkewajiban zakat mal karena dia belum mampu atau belum mencapai nisab. Maka satu-satunya rukun Islam atau disebut dengan ruknul muslim, rukunnya orang muslim itu adalah sholat. Di bulan suci Ramadan ini, terlepas dari kondisi kita yang penuh dengan lapar, dahaga, lemas, dan yang lain-lain, tetap sholat harus diprioritaskan. Memang secara fikih, apabila ada orang puasa tapi tidak sholat, tidak mempengaruhi hukum sholatnya. Sebagaimana apabila ada orang sholat tapi dia tidak puasa, juga tidak mempengaruhi hukumnya. Akan tetapi semakin lengkap rukun Islam yang kita lakukan, maka tentu semakin sempurna. Di bulan suci Ramadan ini ada manifestasi dari kelima rukun Islam tersebut, walaupun dalam bentuk yang lebih kecil atau yang bersifat mini. Misalnya di penghujung bulan Sya'ban, Rasulullah itu menyarankan agar umat Islam itu memperbanyak membaca syahadat, memperbanyak istighfar, meminta surga, minta terhindar dari neraka. Lalu 4 hal yang disarankan oleh Rasulullah ini diakomodasi oleh para ulama dalam sebuah kalimat doa atau zikir yang dibaca selepas sholat qiyamul lail, yaitu asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah,
nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ini yang terkait syahadat. Terkait sholat itu ada sebuah hadis mangkoma Ramadhana imanan. Ciri khas dari bulan Ramadan adalah kita disuruh untuk melakukan sholat malam. Rasulullah itu sholat tarawih pada malam 23, 25, dan 27 Ramadan. Akan tetapi karena kita ikut Sayyidina Umar, beliau itu menyarankan agar sholat tarawih itu 23 rakaat, 20 sholat tarawih dan sholat witir 3 sehingga totalnya 23. Ini merupakan bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Ada satu kutipan kenapa Sayyidina Umar memilih 20 rakaat, karena sholat sunnah yang muakkad di luar Ramadan itu ada 10, yaitu qobliyah subuh, qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib, dan ba'diyah isya. Ini yang sunnah muakkad. Karena bulan Ramadan adalah bulan pelipat gandaan, maka 10 rakaat tadi ditambah 2 kali lipat menjadi 20 rakaat. Namun pada prinsipnya semakin banyak kita sholat semakin baik. Apabila ada orang sholat tarawih lebih dari 20 tidak ada masalah. Karena ada beberapa kebijakan seperti Umar bin Abdul Aziz yang beliau sempat menyarankan agar di Madinah sholat tarawih itu totalnya 36 rakaat. Lalu terkait dengan zakat, kalau memang sudah waktunya kita wajib zakat mal maupun zakat fitrah, seandainya pun kita tidak mengeluarkan zakat mal maupun zakat fitrah, kita bisa memberikan sedekah. Karena dalam hadis dalam Al-Quran dikatakan, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Sederhananya ada kalimat yang sarkas dari Mbah Lim, bahwasanya kita ini jangan hanya makan, kita juga butuh buang air. Kalau kita mendapatkan rezeki semua kita makan, seakan-akan kita itu orang yang hanya makan tidak pernah buang air. Maka fungsi daripada zakat itu pembersih dosa. Bisa jadi ada dosen yang dia penghasilannya rutin padahal dia tidak masuk. Ada orang-orang yang dia itu hanya sekedar ceklok dan yang lain-lain. Maka semua ini sekalipun ada sisi-sisi halal, tentu ada sisi-sisi yang perlu dibersihkan dengan cara sedekah, zakat, dan sebagainya. Lalu untuk masalah puasa sudah pasti. Adapun untuk haji sama umroh, memang kalau mampu disarankan umroh di bulan suci Ramadan karena pahalanya luar biasa, diibaratkan seperti haji. Namun apabila kita tidak mampu umroh di bulan suci Ramadan, ada satu hadis yang mengatakan barang siapa dia itu mengisi waktunya sejak subuh sampai terbit matahari dengan ibadah, maka tentu pahalanya sama seperti orang haji dan umroh. Ini alternatif apabila kita ingin mendapatkan pahala yang mirip-mirip dengan haji atau umroh. Walhasil, semua rukun Islam tersebut merupakan satu bangunan yang perlu kita laksanakan, khususnya di bulan suci Ramadan ini dalam berbagai variasinya. Semoga ada manfaatnya. Walaupun minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.